Sistem syaraf. Kira-kira apa ya pengertian sistem syaraf? Sistem syaraf adalah sistem organ yang paling rumit yang terdiri dari jutaan-jutaan sel syaraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung. Terus, kira-kira apa aja sih fungsi dari sistem syaraf? Fungsi sistem syaraf ada 3. Yang pertama, sebagai homeostasis proses perkembangan tubuh. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi dengan luar tubuh. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pengendali dan pengatur alat-alat kerja tubuh, yaitu bagian-bagian sel syaraf. Bagian-bagian sel syaraf ada 5. Yang pertama, neuron. Yang kedua, neurona. Yang ketiga, selaput mielin. Yang keempat, neuron transmitter. Yang kelima, yaitu sinapsis. Dari 5 bagian sistem syaraf tadi, yang pertama, kita akan bahas neuron. Neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, yang kedua, dendrit, yang ketiga, akson. Badan sel terdiri dari satu nukleus tunggal, badan inti, dan fibril. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit adalah panjangan sitoplasma yang biasanya berkanda dan pendek yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sel tubuh. Yang terakhir dari bagian neuron adalah akson. Akson yaitu suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang. Ini dia neuron. Ada kayak ekornya gitu ya. Syaraf yang kedua adalah sel nucleus. Sel nucleus adalah sel penunjang pada susunan sel syaraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia membelah secara meiosis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asterosit. Yang kedua, oligodendrosit. Yang ketiga, mikroglia. Yang keempat, sel epidema. Bagian sel saraf yang terakhir yang akan dibahas adalah sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron dengan yang satu dengan neuron lainnya, titik temu antara ujung akson neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya. Pada serat sinapsis terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berfungsi sebagai mengirimkan impuls. Neurotransmitter apa aja sih? Neurotransmitter ada 3, yaitu 1. Yang pertama, ekstasi, yaitu meningkatkan impuls, contohnya acetylcholine dan norepinephrine. Yang kedua adalah inhibisi. Inhibisi adalah penghambat impuls. Bagian selanjutnya yaitu impuls syaraf, gerak sadar, dan refleks. Impuls syaraf adalah rangsapan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari luar kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pusat elektrik. Bagi 2. Gerak impuls dibagi 2, yaitu 1. Gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Gerak sadar kira-kira skemanya begini. Pertama, ada impuls. 2 adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang disengaja atau tanpa disadari. Skema gerak refleks yaitu dari impuls, lalu menuju reseptor atau indera, lalu menuju saraf sensor, terus ke sumsum tulang belakang, lalu ke saraf motor, dan berakhir juga di efektor atau otot. Hampir sama dengan gerak yang sadari ya seperti mekanisme penghantar impuls. Mekanisme penghantar impuls dimulai dari permukaan luarnya bermuatan positif dan bagian dalamnya bermuatan negatif. Impuls dalam neuron terjadi secara konduksi, yaitu ada 3. Yang pertama, tahap istirahat atau polarisasi. Yang kedua adalah tahap depolarisasi. Dan yang ketiga yang terakhir adalah tahap repolarisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan sedikit tentang sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini meliputi otak yang disebut sebagai cerebral dan sumsum tulang belakang atau yang disebut sebagai medulla spinalis. Otak ini dikelilingi oleh tengkorak, sedangkan medulla spinalis ini dikelilingi oleh ruas-ruas tulang belakang. Pada otak maupun medulla spinalis ini dikelilingi oleh jaringan ikat yang dikenal sebagai meninges.
Lalu bagian-bagian otak, yang pertama ada otak besar ataupun cerebrum yang merupakan sumber kecerdasan sebagai pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan juga pusat asosiasi. Nah, otak besar ini terbagi lagi menjadi beberapa lobus. Yang pertama lobus frontal, temporal, parietal, dan occipital. Lalu bagian kedua ada diencephalon. Nah, diencephalon ini terletak di antara cerebrum dan otak tengah atau tersembunyi di balik hemisfer cerebral diencephalon. Nah, diencephalon ini terdiri dari talamus yang bertanggung jawab terhadap memori, siklus tidur. Nah, terus ada hipotalamus yang berfungsi untuk mengatur nafsu makan. Dan yang ketiga ada epitalamus untuk berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan memori jangka panjang. Bagian yang ketiga ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini merupakan struktur yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Semakin besar area dari sistem limbik ini, maka tingkat hubungan emosional juga akan semakin besar. Lalu bagian keempat ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini merupakan penghubung antara pohon Farolli dan otak kecil. Fungsinya sebagai pusat refleks dan meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Yang kelima ada pons Farolli. Nah, fungsinya untuk menghantarkan impuls atau sinyal dari bagian kiri dan kanan otak kecil dan juga mengatur frekuensi serta kekuatan dari bernafas. Bagian yang keenam ada otak kecil. Nah, otak kecil ini merupakan otak yang berada di bagian punggung atas batang otak di bawah lobus occipital. Fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan, mengontrol gerakan mata, serta koordinasi gerakan sadar terkait keterampilan. Yang terakhir ada medulla oblongata. Nah, fungsi dari medulla oblongata ini sebagai pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerak alat pencernaan, serta mengatur gerak refleks seperti bersin, batuk, dan berkedip. Lalu yang kedua ada medulla spinalis. Bagian yang kedua ada medulla spinalis. Nah, atau sumsum tulang belakang. Medulla spinalis ini berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak medulla oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Nah, strukturnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama struktur bagian dalam atau abu-abu. Nah, struktur bagian dalam ini terdiri dari tanduk abu-abu posterior atau dorsal, tanduk abu-abu anterior atau ventral, dan tanduk lateral substansi abu-abu, dan yang terakhir ada pemisura abu-abu. Yang bagian yang kedua ada struktur bagian luar. Nah, substansi putih tersusun dari akson yang bermielin. Bagian ini terbagi menjadi funiculus atau kolumna, anterior ventral, posterior, ventrolateral, dan lateral. Ini juga menjelaskan tentang sistem saraf tepi (ST). Nah, saraf tepi atau sistem saraf perifer terdiri atas jaringan yang berada di luar otak dan di luar medulla spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medulla spinalis. Pada sistem saraf tepi terdapat ganglion atau ganglion jangkar, yaitu struktur bojong yang mengangkut badan sel neuron dan sel glia yang ditunjang oleh jaringan ikat. Nah, saraf kranial sendiri ada 12 pasang. Sebagian besar tersusun dari serabut sensor dan motor, tetapi beberapa tersusun dari serabut sensor. Lalu saraf spinal. Sumsum tulang belakang membentuk banyak pasangan saraf. Setiap pasang saraf merespon rangsang kegiatan tubuh di luar kepala. Sistem saraf spinal dibangun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang pertama, terdapat 8 pasang di saraf cervicalis atau leher. Yang kedua, terdapat 12 pasang di saraf thoracalis atau punggung. Yang ketiga, terdapat 5 pasang di saraf lumbalis atau pinggang. Yang keempat, terdapat 5 pasang di saraf sacralis atau pinggul. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat 1 pasang di saraf ekor. Berdasarkan arah impulsnya, sistem saraf tepi dibagi menjadi divisi aferen dan eferen. A. Sistem saraf aferen. Sistem saraf yang tersusun atas neuron yang membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. B. Sistem saraf eferen. Sistem saraf yang tersusun atas neuron yang membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Sistem saraf eferen dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf somatik atau sistem saraf sadar. Contohnya adalah ketika kita menggerakkan tangan, kaki, atau badan kita. Yang
kedua adalah sistem saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar. Contohnya adalah ketika jantung kita berdenyut dan ketika bernafas. Saraf otonom dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf simpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang bertumpu pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada dan pinggang. Fungsinya untuk memacu atau mempercepat kerja organ tubuh. Saraf simpatis memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang dan menempel di sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang atau medula oblongata. Fungsinya untuk memperlambat atau menurunkan kerja organ tubuh. Saraf parasimpatis adalah saraf yang berhubungan dengan ganglion-ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Jadi, sistem saraf simpatis dan saraf parasimpatis memiliki sifat yang antagonis atau berlawanan. Contohnya pada jantung, efek saraf simpatisnya adalah akan meningkatkan kecepatan denyut nadi, sedangkan efek saraf parasimpatisnya adalah akan menurunkan kecepatan denyut nadi. Lalu pada pembuluh darah, efek saraf simpatisnya adalah menaikkan tekanan darah, sedangkan efek pada saraf parasimpatisnya adalah menurunkan tekanan darah. Berikutnya adalah gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf. Yang pertama ada meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak atau meningia dengan gejala bertambahnya jumlah atau berubahnya susunan cairan cerebrospinal. Yang kedua ada encephalitis. Encephalitis adalah peradangan pada otak, biasanya disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada neuritis. Neuritis adalah gangguan pada saraf tepi akibat peradangan, keracunan atau tekanan. Gejalanya adalah sakit yang hebat di malam hari. Yang keempat ada rasa baal atau kebas dan kesemutan adalah gangguan pada sistem saraf sensor yang disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, dan kekurangan vitamin neurotropik B1, B12, dan B6. Yang kelima ada epilepsi atau AYAN adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tidak beraturan. Penyakit ini disebabkan oleh trauma kepala atau cedera, tumor otak, kerusakan otak pada saat proses kelahiran, serta stroke dan alkohol. Penyakit ini bukan penyakit keturunan. Yang keenam ada Alzheimer. Alzheimer adalah sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan yang membuat kemampuan daya mengingat seseorang menjadi berkurang. Penyakit ini sering diderita oleh orang-orang yang umurnya kurang lebih 65 tahun ke atas. Yang ketujuh ada geger otak atau somnotio cerebri. Geger otak adalah bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi tingkat kesadaran. Gejala awalnya ditandai dengan kebingungan atau pingsan selama beberapa menit.